Dan saya heran teman-teman, ceramah-ceramah seperti ini kok nggak ada tindakan dari MUI ya. Apakah menurut MUI ya, yang masuk ranah penistaan agama Islam itu harus orang yang menginjak Al-Quran, mempermainkan sholat teman-teman. Lalu bagaimana dengan ceramah-ceramah yang model seperti ini? Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira menurut kalian kalimat apa yang pas untuk kita sematkan kepada Habib yang akan kita reaksi videonya ini. Kalau saya pribadi teman-teman ya kurang ajar ya, penista agama, merendahkan derajat Allah Azza wa Jalla ya, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya heran teman-teman, ceramah-ceramah seperti ini kok nggak ada tindakan dari MUI ya. Apakah menurut MUI ya, yang masuk ranah penistaan agama Islam itu harus orang yang menginjak Al-Quran, mempermainkan sholat teman-teman. Lalu bagaimana dengan ceramah-ceramah yang model seperti ini? Jadi teman-teman, ada dua video yang akan kita tampilkan sekarang ya. Video yang lama saya pernah mereaksinya. Jadi Habib ini mengatakan Allah Azza wa Jalla ketika akan menurunkan bala bencana di sebuah tempat, maka terlebih dahulu Allah meminta persetujuan dulu terhadap wali kutubnya. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Nah ini jelas teman-teman, ini masuk ranah penistaan yang sangat luar biasa. Yang dinistakan lagi Allah Azza wa Jalla, direndahkan seolah-olah disamakan sifatnya dengan sifat makhluknya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan sifat kudrahnya Allah Azza wa Jalla, sifat berkuasanya? Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa artinya teman-teman tidak bisa dikuasai apalagi oleh makhluknya, apalagi sampai bergantung kepada makhluknya. Kemudian bagaimana dengan sifat iradahnya Allah Azza wa Jalla ya, berkehendaknya Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan dalam Quran surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Ini maknanya Allah maha berkehendak ya, sesuai dengan keinginannya. Apapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, tidak ada yang bisa mengaturnya. Apalagi dikatakan Allah bergantung kepada makhluknya, menunggu wali kutub untuk memberikan persetujuan. Subhanallah. Padahal teman-teman, kalau kalian mau berpikir, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain ada loh yang tidak sama sekali saling memiliki ketergantungan. Contohnya antara langit dan bumi. Bayangkan, langit itu berdiri kokoh teman-teman tanpa adanya tiang. Itu artinya langit itu nggak bergantung ya kepada apa yang ada di bawahnya, yaitu bumi. Coba bayangkan ya, itu antara ciptaan Allah teman-teman ya dengan ciptaannya yang lain. Nah lalu bagaimana dengan yang menciptakan langit dan bumi? Kok bisa dikatakan Allah punya ketergantungan terhadap makhluknya ketika akan menurunkan sebuah bala bencana di sebuah tempat, maka meminta izin terlebih dahulu kepada wali kutubnya? Karena alasan dari Habib ini, dulu juga di zaman para nabi, para rasul, sebelum Allah Azza wa Jalla menurunkan bala bencana, katanya terlebih dahulu ngomong kepada nabinya ya, meminta persetujuan. Dan ini tidak benar teman-teman ya. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada para nabinya bahwa tidak lama lagi aku akan menurunkan bala bencana di negeri ini, di tempat ini, maka tinggalkan tempat ini bersama para pengikutmu. Contoh seperti misalkan kisah Nabi Lut alaihissalam teman-teman ya, di mana di situ ada kaum Sodomi, maka Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan negerinya teman-teman ya. Sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu ya. Allah terlebih dahulu memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa tidak lama lagi akan diturunkan di situ sebuah banjir yang sangat besar. Maka tinggalkanlah negerimu dan buatlah sebuah bahtera yang besar, perahu yang besar teman-teman, untuk kamu, keluargamu, ataupun siapa yang menjadi pengikutmu. Tapi itu bukan bentuk Allah meminta izin atau meminta persetujuan kepada nabinya. Ini luar biasa, sangat-sangat jauh melenceng teman-teman ya dari makna yang sebenarnya. Baik, ini video yang kedua lagi teman-teman, kita akan simak. Nah ini juga luar biasa. Kali ini merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib ini bercerita teman-teman, di masa hidupnya Habib Abdurrahman As-Segaf ketika membangun sebuah masjid yang ada di Solo, kalau nggak salah nama masjidnya Masjid As-Segaf.
Jadi Habib ini menentukan arah kiblat itu bukan dengan menggunakan kompas ya pada umumnya, tapi kata Habib ini, Habib Abdurrahman As-Segaf ya, menentukan arah kiblat itu menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan arah yang tepat. Ini subhanallah teman-teman ya. Jadi katanya Nabi Muhammad itu hadir ketika pembangunan Masjid As-Segaf Solo. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk bahwa ini arah kiblat yang tepat. Masjid As-Segaf Solo. Masjid As-Segaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyadh. Masjid As-Segaf Solo itu yang bangun Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Ente pakai kompas. Iki piye iki? Pas pura iki. Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu, diganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Ya Allahu Akbar. Abu Bakar Gresik kutub. Percaya, saya karep. Kemudian Nabi SAW ada di situ di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Ini dusta luar biasa teman-teman ya. Kok receh sekali ceramah Habib ini ya. Hanya untuk menentukan arah kiblat ya. Masjid As-Segaf Solo di zaman Habib Abdurrahman As-Segaf katanya tidak menentukan dengan kompas, tapi menunggu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teman-teman ya. Lama-lama Habib ini akan bicara sebebas-bebasnya teman-teman ya. Nanti mungkin dia bisa mengklaim bahwa yang merancang bentuk rumah saya itu Rasulullah SAW ya. Yang merancang bentuk pondok pesantren saya itu adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya. Bayangkan sekelas penistaannya terhadap Allah Azza wa Jalla saja berani dia katakan. Yang dia sebut bahwa Allah Azza wa Jalla menunggu keputusan atau persetujuan terlebih dahulu dari wali kutub sebelum Allah menurunkan bala bencananya teman-teman. Itu sudah penistaan yang sangat-sangat besar teman-teman ya. Apalagi yang lebih kecil daripada itu. Kalau Allah saja sudah berani direndahkan ya, apalagi Nabi Muhammad teman-teman, maka akan muncul kedustaan-kedustaan berikutnya. Bayangkan hanya untuk menentukan arah kiblat saja, Habib Abdurrahman As-Segaf katanya nggak pakai kompas, tapi menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk arah kiblat yang tepat. Ini kan luar biasa teman-teman ya. Kok enteng sekali lisannya orang ini, kok nggak ada rasa takut berdusta ya atas nama Allah Azza wa Jalla, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman ya. Sedikit-sedikit mengaku bertemu Nabi Muhammad ya, dalam mimpi ya, dalam kondisi terjaga teman-teman, tapi nggak malu ngaku cucu Nabi Muhammad teman-teman ya. Tapi justru dia sendiri yang merendahkan Allah Azza wa Jalla, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia anggap sebagai kakeknya. Ingat sabda Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang mana orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan kata-kata seperti ini teman-teman ya, orang nggak akan selamat teman-teman ya dari lisannya kalau sampai dipercaya ya, kemudian diceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Habib ini, maka tentu saja ini akan menjadi amal jariah yang buruk. Baik teman-teman ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa setiap hari bertobat teman-teman ya atas segala ucapan kita, entah mungkin sadar atau tidak sadar teman-teman, apalagi dengan sengaja teman-teman ya. Baik, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita di video kali ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.